Cabang pepohonan hutan Pulau Buton juga tempat hidup bagi makhluk lain. Berbeda dengan kuskus beruang yang aktif pada siang hari, hewan yang satu ini beraktivitas pada malam hari. Ia adalah tarsius. Indonesia adalah rumah bagi tarsius. Primata ini hidup menyebar di hutan-hutan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Satu tempat di luar Indonesia yang menjadi tempat tinggal primata ini hanyalah Filipina. Ada beberapa jenis tarsius. Mereka yang hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan adalah jenis Tarsius bangcanus. Sementara yang hidup di Filipina adalah Tarsius siricta. Sedang 11 jenis tarsius lainnya hidup menyebar di semenanjung Sulawesi. Mereka adalah Tarsius tarsier, Tarsius fuscus, Tarsius sangirensis, Tarsius pumilus, Tarsius dentatus, Tarsius pelengensis, Tarsius lariang, Tarsius tumpara, Tarsius wallacei, dan 2 jenis lainnya yang belum diketahui namanya. Tarsius yang ada di Pulau Buton masuk dalam jenis Tarsius tarsier. Jenis ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibanding dengan jenis tarsius lainnya. Tarsius adalah hewan malam. Ia baru memulai kehidupannya di saat sinar matahari telah beranjak meninggalkan bumi. Saat hari telah menjadi gelap, barulah hewan ini keluar meninggalkan sarangnya untuk mencari makan. Saat baru keluar sarang sebelum menjelajah hutan, tarsius biasa memantau keadaan di seputar sarangnya. Tindakan ini ia lakukan untuk menjamin keamanan dirinya dan untuk menentukan ke arah mana ia akan pergi saat mencari makan. Setelah merasa keadaan telah aman, barulah ia bergerak, melompat dari satu cabang pepohonan ke cabang pepohonan lain untuk berburu makanan. Saat bergerak di dalam hutan untuk mencari makan, tarsius biasa mengeluarkan suara tertentu yang sepintas terdengar mirip suara serangga hutan. Suara ini berguna untuk memberitahu anggota keluarganya tentang bahaya atau memberitahu arah yang harus diikuti anggota keluarganya saat bergerak mencari makan. Tarsius biasa hidup dalam kelompok kecil. Hanya 1 jantan dan 1 betina beserta anak-anak mereka. Satu keluarga ini biasa mendiami rongga 1 pohon besar. Sang jantan memiliki 1 kebiasaan berkaitan dengan sarang. Ia biasa menandai sarang dengan urinnya. Tindakan ini berguna untuk memberitahu kepada keluarga lain bahwa sarang yang satu ini sudah ada penghuninya. Sehingga jantan dari kelompok lain tidak akan datang untuk merebut sarang. Tarsius adalah primata dengan ukuran tubuh yang kecil. Tubuhnya hanya seukuran kepalan tangan manusia dewasa. Dengan ekor yang panjangnya hampir seukuran tubuhnya. Sebagai hewan malam, tarsius membutuhkan beberapa senjata untuk berburu. Dan ia memiliki semua ini. Pertama, ia memiliki mata yang tajam yang membuatnya mampu melihat di kegelapan
Mata Tarsius berukuran sangat besar, bahkan lebih besar ketimbang ukuran otaknya. Keistimewaan kedua adalah telinganya. Seperti umumnya hewan malam, pendengaran Tarsius sangat tajam. Ia dapat mendengar bunyi tubuh mangsanya sehalus apapun mangsanya itu bergerak. Keunikan lain, Tarsius memiliki tulang tarsal memanjang di pergelangan kakinya. Tulang ini biasa ia gunakan untuk melompat dari satu cabang pohon ke cabang pohon lainnya hingga sejauh 3 meter. Keunikan lain dari hewan ini terletak pada lehernya. Leher Tarsius tidak memiliki tulang yang membuat ia dapat memutar lehernya hingga 180 derajat ke kanan dan ke kiri. Pergerakan leher seperti ini sangat berguna saat Tarsius berburu mangsa. Tarsius adalah hewan karnivora. Sehari-hari, ia biasa menyantap serangga dan juga reptil kecil yang ia dapat di kegelapan hutan. Untuk memburu mangsanya, primata ini memiliki strategi sendiri. Pertama, ia akan mendeteksi keberadaan mangsanya dengan penglihatan dan pendengarannya. Setelah mengetahui keberadaan mangsa, Tarsius akan mengendap perlahan mendekati korban. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia akan melompat, menerkam sang mangsa. Setelah berburu dan mendapat mangsa, Tarsius tidak langsung kembali ke sarang. Ia akan menunggu hingga bulan bersiap pergi, berganti peran dengan matahari untuk menyinari bumi. Di saat seperti ini, barulah Tarsius masuk ke dalam sarangnya. Ia biasa memilih sarang di rongga pohon besar yang gelap untuk menghindari sinar matahari. Kadang, Tarsius juga memilih pohon lain, semisal pohon pandan, pohon bambu, dan semak belukar yang banyak terdapat di hutan Buton sebagai tempat tidurnya.